Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita beragam dan bermacam nikmat yang tak terhingga, sehingga kita pada pagi ini diberikan kesempatan dan kesehatan walafiat. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan memanfaatkan hidup kita dengan sebaik-baiknya, yang bernilai ibadah. Nah, di antara yang bernilai ibadah adalah belajar ilmu agama ini. Oleh karena itu, kalian harus serius ketika belajar, karena ini ada pahalanya insyaallah. Baik, Ustaz menggantikan Ustaz Faisal, beliau kurang sehat katanya. Jadi terakhir katanya tentang fi'il madhi materi kita ya. Betul? Betul apa enggak? Syarat-syarat Ismul lazi la yansharif. Halaman 16. Sama fi'il madhi ya. Berarti hari ini yang mana? Hah? Fi'il madhi hari ini. Baik. Yang lalu adalah syarat daripada Ismul ladzi la yansharif. Apa maksudnya itu? Isim yang tidak bisa menerima tanwin. Kemudian isim yang tidak bisa dibaris kasrohkan. Nah, contohnya apa? Shallaitu fi masajidah. Saya sholat di masjid. Biasanya kalau setelah huruf jar kan barisnya kan baris kasroh. Baris kasroh. Tapi di sini kok barisnya baris fathah. Fi masa jida. Harusnya apa? Masa jidin seharusnya. Nah, itu kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Seperti yang dibahas sebelumnya. Ayo. Ini sudah ini kan? Berarti kalian udah tahu jawabannya. Hah? Karena enggak menjadi mudhof. Kalau jadi mudhof boleh. Contohnya kayak mana? Contoh yang boleh berkasroh kalau dia mudhof. Hah? Sholaitu fi masajidihim. Itu atau idhofa, ya kan, idhofa. Masaji menjadi mudhof. Hum dhamir menjadi mudhofun ilai. Mantap, itu jawabannya. Kemudian ta'allamtu fi madarisah. Kenapa enggak boleh madarisin? Apa alasannya? Kalau ada alif lamnya? Boleh. Ta'allamtu fil madarisi. Nah, berarti cuma berapa? Berapa syarat boleh kembali ke asal yang seharusnya ismul lazi la yansharif? Bersyaratnya dua. Kalau syairnya seperti ini.
wa jurrabil fathi ma la yansarif ma lam yudhaf au yaku ba'da al-rudif. Itu matan Alfiyah Imam Ibnu Malik. Di sana disebutkan syair-syair tentang nahu. Nah, di antaranya ismul ladzi yansarif itu dijarkan dengan fathah katanya. Ismul ladzi yansarif dijarkan dengan fathah selama tidak mudhaf atau ada alif lam yang mengiringi. Jadi kalau kalian hafal syairnya, itulah dalilnya, mudah sekali insyaallah. Kalau nanti kan serius belajarnya, insyaallah nanti kalian dapat itu ilmunya. Baik, nah itulah dia seputar tentang ismul ladzi la yansarif. Baik, sekarang katanya adalah al-fi'lul madhi, halaman 17. Ya, perhatikan bukunya. Semuanya serius belajar supaya Allah memberkahi hidup kalian dan memberikan pemahaman yang betul. Kalau tidak serius nanti tidak dapat ilmu dan nggak ada pahalanya. Apa? Sesak? Apanya? Ini? Oh iya, sesat. Udah pasah? Ya. Tinggalkan tingkah laku di kelas 1. Tinggalkan. Udah kelas 3. Jadi abang-abang yang baik. Serius, sini kamu. Pasah sini, pasah. Depan. Sini aja depan. Kalau yang depan duduknya, insya Allah dapat ilmu cepat dia. Langsung di kuping dia. Kalau yang belakang nyangkut dulu dia, ya kan? Nyangkut baru nyampe belakang. Nah, seperti sab salat. Siapa yang lebih utama? Sab pertama kan? Orang yang di sab pertama seperti berkurban seekor unta. Sab kedua seperti seekor sapi. Ketiga kambing. Sab keempat ayam. Kelima telurnya. Paling ujung dapat telur dia. Gitulah kira-kira. Jadi kalau kalian serius belajar, cari sab-sab yang depan. Nah, kalau ngantuk pun kalian, payah ngantuknya depan guru gitu kan. Coba kalau di belakang, gampang untuk berbicara ya kan, ngantuk gitu kan. Jadi jangan suka belakang, sab depan cari. Kalau masih bisa ya. Baik. Halaman 17 al-fi'lul madhi. Sebagaimana antum ketahui bahwa fi'il ada 3. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Al-fi'lul madhi yang pertama adalah fi'il madhi. Al-fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Kita ulangi. Al-fi'lul madhi huwa fi'lun dalla ala hadatsin fi zamanil madhi. Itulah ta'rifnya. Itulah definisi. Ini siapa ini? Oh, kayaknya ini dulu tinggal dulu ya. Iya, cari ini nih. Mana apa? Hah? Ustaz Julham. Ustaz ajar itu dulu di kelas 7. Jadi Ustaz bawa dulu waktu di sini sama buku tasrifnya. Jadi Ustaz teringat kok nggak ada ya buku Ustaz. Menggantikan juga, di kelasnya juga sama kelasnya. Ini kayaknya dia. Baik. Dulu waktu itu Ustadz ngajarnya tasrifnya sedikit dia orangnya, cuma berapa orang itu ya? 3 orang itu ya. Yang waktu Ustadz menggantikan siapa ya? Sorop, Sa Muslim. Jadi cuma entah berapa orang. Ustadz bawa buku 2, buku tasrif yang warna ungu sama ini.
Iya, lupa. Baik, nah sekarang kita bahas fi'il madhi. Fi'il madhi itu apa? Kenapa nggak ada isinya? Hah? Apa nggak ada isinya? Hah? Habis? Nggak nampak dia. Huwa ma dalla ala hadasin fi zamanil madi. Itulah fi'il madi. Yaitu huwa, yaitu yang menunjukkan atas kejadian atau peristiwa pada masa lalu atau lampau, yaitu yang menunjukkan atas peristiwa atau kejadian pada waktu lampau, pada masa berlalu. Bisa, terserahlah. Berarti fi'il madhi adalah fi'il. Apa fi'il? Perbuatan, pekerjaan. Berarti ini berhubungan dengan tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia itu terbagi dua. Ada tingkah lakunya yang sudah dikerjakannya, disebut dengan fi'il madhi. Ada tingkah laku yang belum atau sedang, namanya fi'il mudhari'. Nanti Ustaz Ana pulang dari sini, Ana mau berenang. Nanti Ustaz Ana habis pulang sini, Ana mau mana? Gitu kan. Mau mana ini? Itu namanya fi'il mudhari'. Kenapa? Dia belum melakukannya. Ternyata nggak jadi. Tak jadi dia. Nah, berarti gagallah peristiwa dia. Hadasirnya kejadian dia nggak jadi gitu kan. Peristiwa yang harusnya dia memanah, yang harus dia berenang, yang harus dia ke Sibulangit, nggak jadi. Nah itulah dia ya. Baik. Ya. Contohnya katabah. Katabah, fataha, qara'a, jalasa, syaribah, dan lain-lain. Yang penting fi'il madhi ini dia umumnya kita lihat sering berbaris fathah. Ada yang baris fathah semua, ya. Di fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il, baris fathah semuanya. Ada yang tidak semua baris fathah. Sya, ya, ri. Di ain fi'ilnya berbaris kasroh. Tapi intinya depan sama di ujung berbaris fathah dua-duanya. Waktu pun sudah habis. Ya. Betul? Habis kan? 8. Soalnya tadi guru itu udah nunggu masuk tadi, Ustaz Robi Respati ya? Oh bukan? Berarti salah. Tadi mari dia. Berarti belum ya? Berarti belum ya. Baik, kalau belum kita nanya lagi. Nah, yang penting ciri-ciri fi'il madhi secara kata, bentuk kata, kalau dia berbaris ya, kalau berbaris. Tapi kalau nggak baris kita juga bingung sih. Ini bacanya apa gitu gini kan? Ini bisa jalsun gitu kan?
Iya, kita nggak tahu ini contohnya. Apa bacanya nih? Iya kan? Hah? Nah, kalau dibaca zahaba menjadi fi'il dia, kata kerja. Artinya apa? Ia telah pergi. Tapi kalau dibaca zahabun menjadi apa? Ini artinya. Itu artinya jauh sekali kan? Padahal bentuk kata cuma beda baris. Bentuk kata sama. Ketika ditanwinkan, ini artinya. Iya. Ketika baris patah semua, jadi kata kerja. Kayaknya nggak ada hubungan. Memang nggak ada hubungan sama sekali. Emas sama kata pergi nggak ada hubungan sama sekali. Itulah kalau kita nggak mengerti membaca. Makanya kalau kita membaca kitab kuning yang nggak berbaris itu harus memiliki kunci dulu. Inilah kuncinya. Nahwu ini kunci. Istilahnya kalau kita mau masuk rumah terkunci semua pakai besi, jajak besi kan. Kita pasti tak mungkin bisa masuk. Di mana masuk? Lubang kecil, kita besar. Cuma tangan kan? Nggak bisa itu. Pasti kita butuh kunci. Adalah cari kunci lah gitu kan, supaya terbuka misalnya. Baru bisa terbuka. Kalau enggak, sampai kapanpun kitab kuning ini, kitab gundul yang tak ada barisnya misalnya, tak akan pernah kita bisa baca. Yakinlah. Satu hal, Ustaz kasih sekalian motivasi ya. Perhatikan. Satu hal, Ustaz ulang-ulang terus kepada kalian, motivasi yang tinggi. Kalau kalian bisa membaca kitab kuning, kitab gundul yang tak ada barisnya itu kalian tuh istimewa. Itu tak ubahnya kalian tuh seperti memiliki indera keenam. Kok bisa Ustaz? Kalau orang yang memiliki indera keenam itu kayak mana? Dia melihat, kata orang dia melihat, tapi dia orang lain tak tahu gitu kan. Itu. Iya gitu kan? Dia melihat gitu kan. Apa yang tak dilihat oleh orang. Gitulah indera keenam. Kalau kalian menguasai nahwu sharaf, persis seperti memiliki indera keenam. Kalian mampu melihat barisnya. Padahal kawan kalian nggak bisa baca. Kamu kok bisa baca ya? Padahal barisnya nggak ada ya? Ya kan? Dia bisa baca, padahal nggak ada baris gitu kan? Macam ada indera keenamnya dia. Kok tahu dia barisnya? Dia melihat, orang lain nggak lihat. Zaman sekarang ini, apalagi seumuran kalian, payah mencari anak yang bisa kayak gitu. Kalau bisa, mungkin nanti saya usulkan kalian untuk mendapatkan beasiswa sampai tamat. Mungkin target berikutnya adalah umroh. Betul, saya serius ini. Kalau ada yang mampu baca kitab kuning ini seperti ini, nahwu sharaf dia menguasai, nanti saya sendiri yang mengusulkan ke sekolah, ke yayasan. Tolong yayasan, anak ini istimewa. Selamatkan dia. SPP-nya free kan, gratis kan, sampai tamat. Kuliah gratis kan. Kalau sini ada kuliahnya kan gitu kan. Mudah-mudahan nanti di sini ada kuliah S1 gitu kan. Jangan dia dibayar. Ini istimewa ini. Zaman sekarang anak seperti ini yang bisa baca kitab kuning, kitab gundul gak ada barisnya, istimewa. Makanya serius belajarnya. Ini kadang-kadang kalian suruh ngapal payah kali. Aduh Ustaz, banyak kali Ustaz mau dihafal Ustaz. Baru kayak gitu udah kan menyerah. Dikasih HP bisa 2 jam, 3 jam. Dikasih buku gak tahan 2 jam. Baru 5 menit udah matanya, aduh ya Allah. Baru cuma 5 menit dikasih buku udah nyerah matanya. Dikasih HP tahan 2 jam. La haula wala quwwata illa billah. Kalau Ustadz sudah disuruh ngajar, berarti Ustadz begitulah dia.
Kalau Ustadz nggak pandai, maka Ustadz tidak mungkin ngajar kalian. Karena Ustadz lebih dahulu memakan asam garamnya. Begitulah kira-kira. Ya tentulah, kan Ustadz dulu yang lahir kan gitu. Dulu Ustadz belajarnya sejak aliyah atau SMA. Bahkan dari ibtidaiyah pun Ustadz sudah diwajibkan untuk menghafal tasrif fa'ala, fa'ala, fa'alu. Saat itu Ustadz masih kelas 3 itu, kelas 3 SD lah. Itu sudah disuruh dipaksa untuk menghafal tasrif. Kalau nggak hafal, disuruh berdiri. Disuruh berdiri, dicubiti. Saya ingat lagi tuh, masih kelas 3 Ustadz tuh. Ibtidaiyah itu namanya dulu kan madrasah dulu namanya. Zaman sekarang udah payah cari madrasah. Udah payah. Kalau zaman Ustadz dulu, rata-rata yang namanya sekolah agama, madrasah namanya. Nggak ada istilahnya sekolah itu IT, nggak ada. Belum ada itu. Jadi, umumnya kami sekolah negeri semua. Zaman Ustadz, nggak ada sekolah Islam, sekolah negeri semua. Sekolah negeri, pulang siang, jam 2, ke madrasah. Sampai jam 6, dah pulang. Jadi memang seharian juga ya kan, pagi sampai siang di negeri SD, habis zuhurnya jam 2 masuk madrasah. Itulah Ustadz dipaksa. Jadi kalau Ustadz tidak bisa, Ustadz tak jumpa kalian. Dah, baik, barakallahu fikum. Nah itulah sedikit informasi kepada kalian, motivasi. Jangan kalian main-main. Syukur sekolah kita ini, karena ada sebagian sekolah IT nggak kayak gini bukunya, nggak ada nahu-nahunya, nggak ada itu. Kalau kalian nggak percaya, cobalah sekolah IT yang di arah sini mana? Al-Fitriyah. Coba kalian cek. Apakah mereka pelajari nahu? Jangan SD, SMP ya, SMP. Nggak ada kan? Nahu mana ada nahu kayak gini? Paling cuma ada siro yang ada, Quran hadis, SKI ya kan? Itu aja. Makanya sekolah kita ini termasuk jarang lah, langka. Tapi kalau kalian serius, insyaallah kalian dapat itu. Tolong ya, tolong kalian serius belajarnya, jangan sia-siakan umur kalian. Karena zaman sekarang ini anak-anak umumnya banyak tergiur dengan dunia, melalaikan kewajiban, sibuk dengan dunianya, dunia permainan, dunia gamesnya. Mau kemana di bangsa ini? Kalau gitu kalian nanti modelnya sekarang ini, nanti kalian bakal calon pemimpin negeri ini, kan begitu? Iya betul. Ustadz nggak bisa yang pastinya ini generasi terus berganti, kan begitu. Kita nggak tahu nanti di antara ada mungkin jadi gubernurnya misalnya gitu. Nggak tahu kita ke depannya kayak mana. Itulah fi'il mudhari itu. Ya kan? Nggak tahu kita. Tiba-tiba jadi gubernur, beli kota dia. Siapa yang bisa menebak dia? Padahal dulu waktu di sekolah dia bandel kali kan gitu kan. Malas belajar. Tiba-tiba ini kawan anak ini selokal seleting jadi wali kota. Kan begitu. Kita nggak tahu. Sudah. Itu intermezzo aja. Baik. Nah, fi'il madhi itu ada dua. Fi'il madhi ma'lum dan fi'il madhi majhul. Fi'il madhi, lihat contohnya. Kalau ma'lum itu adalah biasanya diawali dengan dhammah di awalnya. Istilahnya dhamma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Itu kaidahnya. Misal gini. Kataba. Kalau mau menjadikan dia fi'il madhi majhul, apa itu majhul? Kalau maklum? Baik. Atau bahasa Indonesianya adalah kata kerja aktif dan pasif. Kalau yang maklum adalah aktif, kalau yang majhul
namanya pasif. Pintu itu telah dibuka. Kata kerja pasif. Nggak tahu orangnya siapa yang buka. Ahmad telah membuka pintu. Kata kerja di situ ada kata kerjanya, ada pelakunya, ada korbannya. Itu korbannya. Pintu itu dibuka. Korbannya pintu. Siapa pelakunya? Nggak tahu. Mungkin Pak Dodi. Kan gitu. Mungkin Bang Heri. Nggak tahu kita. Atau betul. Wallahu a'lam, ya kan? Dah. Jadi ciri-ciri untuk membuat dia fi'il madhi mudah saja. Pertama dengan dhamma awalnya. Dhamma awalnya. Sudah. Kemudian baris kasrohkan di ain fi'ilnya atau sebelum terakhir dikasrohkan. Sudah? Ini tetap menjadi kutiba. Kalau kataba ia telah menulis, kalau kutiba ditulis. Ada di-nya. Paham sampai sini? Baik, barakallahu fikum. Waktu pun habis, insyaallah dijambung lagi pada pertemuan berikutnya oleh Ustaz Faisal. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.